Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Azura, mahasiswi Pendidikan Matematika Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Di video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara menentukan minggu efektif belajar, cara membuat program tahunan dan semester, serta cara membuat silabus. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Desain dan Pengembangan Kurikulum Pendidikan Matematika. Di sini saya menggunakan materi Matematika SMA MA kelas 11 semester genap, kurikulum 2013 edisi revisi 2017. Untuk materinya terdapat 4 bab, yaitu bab 5 barisan, bab 6 limit fungsi, bab 7 turunan, dan bab 8 integral. Baiklah, langsung saja. Yang pertama yaitu cara menentukan minggu efektif. Di sini terdapat dua tabel yang menunjukkan jumlah minggu efektif dan jumlah minggu tidak efektif. Untuk menentukan kedua ini, kita memerlukan kalender pendidikan. Di sini saya sudah mendownload kalender pendidikan untuk SMA di daerah saya, yaitu SMA Negeri 1 Kampar tahun pelajaran 2020-2021. Untuk melihat kapan awal mulai semester 2 dapat dilihat pada keterangan kode-kode yang ada pada di bawah tabel kalender, yaitu terdapat kode AS2 sebagai tanda awal mula semester 2 tahun pelajaran 2020-2021. Kode tersebut terletak pada tanggal 4 bulan Januari 2021. Dan untuk akhir dari semester 2 yaitu dengan ditandai adanya libur semester 2 pada akhir bulan Juni. Sehingga untuk semester genap ini berlangsung sejak bulan Januari hingga bulan Juni. Untuk menentukan jumlah minggunya, seperti biasa kita hanya perlu menghitung jumlah minggu yang ada pada bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan Juni. Sedangkan untuk menghitung minggu efektifnya, kita perlu melihat kotak-kotak berwarna putih tanpa isian kode kegiatan. Ingat, untuk satu minggu terdiri dari 5 hari, sehingga untuk bulan Januari ada 4 minggu efektif, dan untuk bulan Februari ada 4 minggu efektif juga. Begitu seterusnya untuk mencari jumlah minggu dan jumlah minggu efektif untuk bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni. Untuk jumlah semua minggu yang ada pada semester genap ini ada 27, dan untuk jumlah minggu efektifnya ada 20. Berikutnya untuk menentukan jumlah minggu tidak efektifnya. Kita perlu melihat kode kegiatan yang ada pada semester genap. Misalnya pada bulan April terdapat kode LAR, yaitu sebagai tanda libur awal Ramadan. Di sini LAR menandai 5 hari sehingga sama artinya dengan 1 minggu. Jadi ditemukan satu kegiatan yang menyebut tidak efektif, yaitu libur awal Ramadan dengan jumlah minggu 1. Selanjutnya, misalnya pada bulan Mei, terdapat kode LSIF yang menunjukkan bahwa libur sebelum atau sesudah Idul Fitri 1442 Hijriah. Karena di sini LSIF menandai 10 hari, maka itu artinya sama dengan 2 minggu, sehingga ditemukan kegiatan yang menyebabkan jumlah minggu tidak efektif, yaitu kegiatan libur semester atau sesudah Idul Fitri sebanyak 2 minggu. Begitu seterusnya untuk menemukan minggu tidak efektif selama semester genap. Setelah tadi kita mendapatkan jumlah minggu efektifnya, maka kita kalikan dengan 5JP. Di sini saya menggunakan 5JP selama 1 minggu, sehingga dapat kita temukan 100 JP selama semester genap untuk proses belajar dan mengajar. Baiklah, selanjutnya kita lihat cara membuat program tahunan. Di sini terdapat tabel yang menunjukkan semester, kompetensi dasar, materi pokok, dan alokasi waktu. Untuk semesternya saya disesuaikan dengan yang ingin kita buat. Selanjutnya kompetensi dasar di sini karena saya memulai dengan semester 2 dan materi pokoknya adalah barisan. Untuk kompetensi dasarnya dapat kita lihat pada buku pegangan. Di sini saya menggunakan buku dari Kemendikbud edisi revisi 2017 K13. Di sini dapat kita lihat kompetensi dasar untuk materi bab barisan ada 2, yaitu dengan KD 3.6 dan KD 4.6. Begitu seterusnya untuk menemukan kompetensi dasar untuk materi limit fungsi, turunan, dan integral. Baiklah, selanjutnya yaitu alokasi waktu. Alokasi waktu ini digunakan atau dicari dengan memperhatikan tingkat kesulitan dan lamanya materi ataupun banyaknya materi yang akan kita jelaskan. Di sini saya sudah menemukan alokasi waktu untuk setiap subbab barisan, yaitu 5JP 5JP.
Untuk subbab limit fungsi ada 8 JP dan 12 JP dan 5 JP. Untuk turunan setiap subbabnya saya beri 10 JP. Untuk subbab 7.2-nya 3 JP. Dan begitu seterusnya untuk integral sama dengan cara menentukannya, yaitu memperhatikan tingkat kesulitan dan tingkat banyaknya materi yang akan dijelaskan, sehingga semua total alokasi waktu JP ini sama dengan yang telah kita cari sebelumnya, yaitu pada rincian minggu efektif, yaitu sebanyak 100 JP. Selanjutnya yaitu program semester. Pada program semester ini terdapat tabel yang menunjukkan kompetensi dasar, bab, subbab, jumlah JP, bulan, dan minggu-minggu pada semester genap. Di sini misalnya jumlah JP pada bab barisan berjumlah 20 JP. Seperti yang sebelumnya saya jelaskan, menentukan 2 JP pada subbab-subbab materi barisan ini dapat ditemukan berdasarkan tingkat kesulitan materinya. Begitu juga untuk limit fungsi, turunan, dan integral. Di sini terdapat warna-warna yang menandai minggu tidak efektif selama semester genap. Untuk warna-warna kode ini dapat kita sesuaikan dengan warna yang ada pada kalender pendidikan. Selanjutnya, alokasi penyebaran waktu setiap minggunya. Di sini untuk bab barisan dan subbab 5.1, jumlah JP-nya ada 5, sehingga kita mulai pembelajarannya pada minggu pertama sebanyak 5 JP. Berikutnya hingga subbab 5.4 berakhir pada bulan Januari minggu keempatnya. Selanjutnya itu pada bab limit fungsi untuk subbab 6.1-nya ada 8 JP, karena setiap minggunya hanya ada 5 JP, sehingga kita pecah menjadi pada minggu ke-5 5 JP, dan dilanjutkan dengan minggu ke-6 3 JP. Karena setiap minggu memerlukan 5 JP, sehingga dapat kita lanjutkan dengan menjelaskan sifat-sifat limit fungsi, yaitu sebanyak 12 JP. Untuk mencukupkan 5 JP setiap minggunya, maka kita gunakan 2 JP terlebih dahulu dan disusul dengan minggu berikutnya dengan 5 JP 5 JP. Begitu seterusnya untuk bab dan bab turunan dan integral. Baiklah, selanjutnya untuk menjelaskan silabus. Silabus. Pada silabus ini terdapat kompetensi IT, tabel yang menunjukkan kompetensi dasar, materi pokok atau materi pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Di sini saya membuat silabus untuk satu bab, yaitu bab barisan. Untuk menentukan indikator pencapaiannya, kita harus menganalisis buku yang akan digunakan sebagai sumber belajar dan tidak lari dari kompetensi dasar. Misalnya, untuk menemukan indikator pencapaian ini, kita hanya perlu menemukan kata kunci yang ada pada materi subbab pertama, yaitu menemukan pola bilangan. Misalnya di sini terdapat pengenalan dari pola bilangan. Di sini terdapat kata kunci menentukan banyaknya kelereng pada kelompok ke-15, sehingga dapat kita temukan indikator pencapaian untuk bab 1.1 pada barisan, yaitu dengan mengenal urutan suku-suku pada suatu bilangan. Untuk indikator keduanya, menemukan bilangan pada urutan suatu pola bilangan. Jadi intinya untuk menemukan indikator pencapaian kompetensi ini, kita hanya perlu menemukan kata kunci yang menunjukkan kegiatan pada buku pegangan kita sebagai pedoman dalam belajar. Selanjutnya kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran ini merupakan jalannya bagaimana cara kita dalam proses belajar mengajar. Di sini saya menggunakan model pembelajaran kooperatif Group Investigation atau GI sebagai langkah dalam kegiatan pembelajaran. Untuk menentukan kegiatan pembelajaran ini terserah pada kita, hanya perlu melihat apakah materi pokok pada materi pembelajaran ini sesuai dengan menggunakan kegiatan pembelajaran yang kita tetapkan. Untuk penilaian sendiri, itu dapat kita gunakan untuk mengetahui bagaimana pengetahuan dan keterampilan berdasarkan apa yang telah dipelajari pada materi pokok pembelajaran. Pada pengetahuan dapat dilakukan penilaian tertulis, tes lisan, dan penugasan, sedangkan untuk keterampilan dapat digunakan dengan penilaian kinerja kelompok dan tes tertulis secara individual. Selanjutnya untuk alokasi waktu. Alokasi waktu ini dapat disesuaikan dengan program tahunan dan program semester yang telah dibuat. Sedangkan sumber belajar ini dapat kita gunakan buku-buku yang berkaitan dengan materi pokok barisan.
Begitu seterusnya untuk menemukan indikator kegiatan pembelajaran, penilaian alokasi waktu dan sumber belajar untuk KD-KD berikutnya, sehingga dapat kita lihat tampilannya seperti berikut. Baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.